Selamat datang kembali di video pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas materi bagaimana memahami array pada program Pascal. Nah, tentunya buat kita hari ini ya, salam sehat dan selalu semangat ya. Nah, jadi seperti apa array pada program Pascal? Nah, di video ini nantinya kita terapkan menggunakan aplikasi Dev Pascal dan juga Pascal NID untuk di Android. Untuk itu, marilah kita saksikan dan pelajari video ini bersama-sama. Nah, secara pengertian, array atau larik dalam bahasa Indonesia adalah sebuah tipe data bentukan yang terdiri dari sejumlah komponen dengan tipe yang sama. Nah, artinya kita dapat menyimpan banyak data dalam satu variabel, yaitu variabel yang dapat menampung sejumlah data yang ditandai dengan suatu indeks pada masing-masing elemennya. Nah, ada contohnya, kalian lihat contoh penulisan ya, array dalam bahasa program. Kita buat di sini adalah var nilai array ya, dari 1 sampai 5 bertipe data integer ya. Jadi artinya dalam hal ini variabel nilai ya, suatu array yang memiliki 5 elemen, yaitu nilai variabel 1 ya untuk elemen yang pertama, nilai elemen yang kedua, dan seterusnya. Jadi pada masing-masing elemennya dapat menampung satu nilai, yaitu tipe data integer, yaitu tipe data angka bulat ya. Nah, jadi di sini ada satu contoh, nanti kalian akan praktekkan nanti di rumah sebagai bentuk dari pembelajaran. Nah, coba Anda lihat dulu sebelum kita masuk ke contoh. Nah, ada ilustrasi kalau kita katakan contoh nilai ya, pada indeks yang pertama itu 70, nilai pada indeks yang kedua 75. Nah, kita katakanlah nilai tersebut memiliki ya dengan sampai indeks yang kelima nilainya, nah itu berbeda-beda. Nah, sekarang pertanyaannya pasti yang ada dalam pikiran kita bahwa menjumlahkan keseluruhan variabel tersebut dengan indeks yang berbeda-beda, pasti kita tambahkan adalah di mana total sama dengan nilai 1, nilai 2, nilai 3, 4, dan begitulah seterusnya. Nah, tapi kalau pakai array, kita cukup buat kondisikan dulu di mana total ini kita buat dulu nilainya 0 supaya memiliki nilai, baru kita gunakan perulangan ya. Perulangan, misalnya perulangan x dari 1 ke 5 lakukan. Nanti akan dijumlahkan keseluruhan indeks pada variabel tersebut, di mana total sama dengan total tambah nilai x, berarti nilai indeks yang ke x pada array tersebut. Jadi artinya keseluruhan tipe data ini kan sebenarnya sama, hanya saja setiap indeks memiliki yang berbeda-beda kalau kita lihat. Nah, sehingga kita tinggal menampilkan output total ya, keseluruhan nilai pasti akan terjumlah secara otomatis. Nah, kita lihat contoh yang ini, kita akan coba praktekkan pada contoh yang pertama, anak-anak. Bagaimana caranya ini kita bisa menampilkan keseluruhan output ini berdasarkan indeks yang tersedia di sini. Nah, kita akan coba lihat berdasarkan instruksi yang ada di depan ini. Bapak akan coba buka Dev Pascal-nya ya. Bapak buat file baru yang pastinya adalah kita buatkan dulu, yaitu judul programnya. Misalnya judul program contoh ya pertama array ya. Nah, seperti biasa kita gunakan uses crt, di mana variabelnya tadi adalah nilai. Kemudian kita buat penampungnya di sini dari elemen ke-1 indeksnya sampai yang ke-5 ya. Nah, of integer. Nah, kita katakan seperti ini cara penulisannya tadi. Coba kita lihat dulu instruksinya. Nilai, oh ada array ya, kita lupa tadi buat arraynya. Nah, di sini kita buatkan sama persis ya berdasarkan contoh ini ya anak-anak ya. Nah, jadi kalau sudah demikian kita akan coba lanjutkan kembali. Nah, jangan lupa berikan tanda titik koma ya. Nah, ini adalah variabelnya. Kemudian nanti kita akan coba clear screen supaya nanti untuk versi Android juga kalian bisa terapkan ini, dan Bapak buatkan read key-nya ya. Kemudian Bapak jalankan. Nah, jadi coba nanti kalian buatkan dengan nama. Nah, ini Bapak buatkan dulu satu folder, yaitu hasil program Pascal ya. Nah, artinya output semua di sini. Hanya saja ini karena Bapak kerjakan di komputer yang berbeda ya. Dengan nama latihan ya, contoh 1 array. Oke ya. Nah, Bapak save. Nah, nanti akan terlihat layar hitam, artinya cara pembuat
pemberian nilai variabel yang kita buatkan ini sudah benar. Nah, hanya saja kita akan coba buat nilai awal array ya. Nah, jadi kalau kita lihat contohnya anak-anak di sini ya, berdasarkan contoh ini kita lihat ada nilai awalnya ya. Nilai label 1 sampai nilai label 5 kita buat berbeda. Boleh sama? Boleh ya. Nah, kita buatkan nih data nilai awal array, di mana tadi ya nilai pada elemen yang pertama adalah 70 ya. Kemudian kita bisa copy paste ini sampai 5 kali, dimana yang membuat indeks atau labelnya pasti berbeda-beda nilainya. Jadi ada sebanyak 5. Kemudian kita lihat kembali di sini berapa nilainya tadi? 75. Ini 75, ini 90, kemudian 65 dan 100 ya. Ini 65, ini 100. Oke. Nah, jadi pada bagian ini tentunya kita akan berikan output ya. Bagaimana cara mencetak array ini? Ya, kita sudah kasih nilai awal. Kita mau menampilkan ini. Kalau ini dijalankan kan tidak ada, masih kosong. Nah, kita masih hanya memberikan nilai awal. Nah, untuk itulah kita gunakan write-learn ya. Nah, jadi kita buatkan aja keterangannya itu output ya. Output. Nah, jadi anak-anak sekalian, kita kasih gelang di sini. Nah, kita perlu bantuan. Kalau kita menggunakan write-learn satu persatu mungkin ya itu sama aja bukan mempercepat penyelesaian masalah ya kan, tapi tujuannya kita menggunakan perulangan untuk mencetak keseluruhan array ini. Nah, kita gunakan perulangan for contohnya, di mana ada variabel x sama dengan ya kan 1 to 5, benar kan? Karena ini 5 kali ya yang sudah dibuatkan nilainya. Nah, kita lakukan do begin dan end titik koma. Nah, hanya saja di bagian ini ya nilai x pasti tidak dikenal. Nah, untuk itu kita buatkan di sini tambahkan x, tipe datanya adalah integer ya. Nah, integer. Nah, setelah itu nanti kita boleh tambahkan lagi variabel total. Kita mau jumlahkan nanti ya. Ingin menjumlahkan keseluruhan data ini ya, data array ini. Oke. Nah, jadi kita mau nampilkan bagaimana, Pak? Cukup kita tampilkan, kita lihat coba dulu latihan contoh latihannya ini ya. Nah, ini adalah nilai ke 1 sama dengan seperti itu. Nah, kita akan coba buatkan dengan menggunakan write-learn, karena pada baris berikutnya nilai ke tanda penghubung kurang, kemudian variabel x, kemudian ada sama dengan lagi. Oke, kemudian tutup ya. Nah, ini dia ya. Nah, jadi tentu pada bagian ini kalau kita jalankan ya, nanti hasilnya sudah tampil ya kan. Nilai ke 1 2 3 udah berurut sebenarnya. Hanya saja nilainya di sini belum tampil kan. Dari 70, 75 begitulah seterusnya. Nah, cara menampilkan itu kita cukup sambung aja di bagian output ini, pada baris ini kasih koma, kemudian panggillah di sini berdasarkan siapa? Nilai yang memiliki indeks x, karena x inilah yang akan ya berubah-ubah. Pada x yang pertama nanti akan tampil 70, inilah baris pertama. X yang kedua akan tampil 75. Begitulah seterusnya sampai nanti dia tampil begini. Paham semuanya anak-anak? Nah, jadi udah benar ya urutannya ya, udah benar ya. Nah, sekarang kita akan coba buatkan bagaimana cara mencari totalnya. Kalau kita lihat instruksinya di sini cukup hanya kita gunakan apa? Ya, total, variabel total. Tadi kita sudah tambahkan total, ya kan? Nah, jadi ilustrasinya begini. Bapak coba langsung rumuskan di mana di dalam perulangan, di mana total adalah total tambah, karena kita kan mau menjumlah ya kan, nilai si x ya, karena kita mau menjumlahkan keseluruhannya. Cuman hanya saja total harus kita kasih nilai awal ya kan, nilai awal. Nah, di sini kita buat nilainya total titik 2 sama dengan 0. Kenapa harus 0? Karena pada saat kita nggak kasih nilai, maka total itu nanti nggak akan bisa terjumlah dalam hal ini. Nah, itu tujuannya kita kasih nilai awal 0, supaya nanti ketika dia dijumlahkan pada perulangan pertama, ini masih nilainya berapa? 70 kan? Artinya di sini 0 tambah 70.
maka akan naik lagi pada indeks yang kedua, 70 tambah 75. Maka berapa nilainya? Begitulah secara otomatis dia akan terjumlah di dalam perulangan ini total tadi. Maka nanti total ini akan bisa kita tampilkan di bawahnya, ya. Nah, contoh di bawah bagian ini kita kasih dulu spasi kosong, satu baris, barulah kita buat total data nilai keseluruhan. Nah, ini dia. Coba kita lihat dulu gimana kalimatnya. Total data nilai keseluruhan. Nah, itu 400 ya. Nah, apakah benar nanti ini 400? Nah, kita lihat. Kita panggil variabel total. Oke? Nah, kita jalankan. Nah, benar ya. Nah, 400. Kalau di sini kita ubah nilai awalnya, udah pasti nanti berubah itu angka-angkanya anak-anak. Misalnya di sini 90, Bapak ganti 100, itu pasti nanti bukan 400 lagi, tapi udah 410. Nah, itulah kenapa kita bisa menjumlahkan keseluruhan data yang ada di array ini. Nah, inilah caranya. Paham semuanya anak-anak ya? Jadi ini versi untuk yang Bapak jelaskan adalah menggunakan Dev Pascal. Nah, untuk contoh yang kedua ini, ya, untuk contoh yang kedua ini Bapak akan coba jelaskan untuk versi Android, ya. Jadi sama halnya kalau kalian mau pakai untuk contoh pertama untuk versi Android dengan cara yang barusan Bapak jelaskan, silahkan untuk pembelajaran di rumah. Untuk versi Androidnya nanti Bapak akan coba jelaskan untuk bagaimana contoh kode program array berdasarkan data nilai yang di-input, ya. Oke. Baik anak-anak, untuk versi Androidnya Bapak akan jelaskan untuk contoh kode program array berdasarkan data nilai yang diinput. Nah, Bapak akan buka Pascal NID-nya, ya. Nah, pada bagian ini tentunya, ya, ini Bapak tutup dulu semua supaya tidak mengganggu. Yang pertama di sini Bapak akan coba mulai dari file baru, ya. Bapak tambahkan, ya. Nanti di sini Bapak buat judulnya untuk nama file baru adalah program contoh 2, ya, contoh 2 array. Oke. Nah, ini dia supaya nanti menjadi nama program. Oke ya. Nah, jadi di sini seperti biasa kita bersihkan dulu layarnya CLR/SCR supaya nanti setiap ditampilkan ini layarnya blank ya. Kalau ini kita jalankan ini pasti sudah blank ya, tidak ada apa-apa, masih kosong. Nah, maka bagian berikutnya kita akan coba kenalkan yaitu nilai memiliki tipe data array, yaitu dimana arraynya penampungnya dari 1 sampai 5, ya kan. Nah, sebenarnya kalau ini opsional ya, kalau bagian penginputan ya, tapi dalam hal ini kita buatkan saja 5 ya. Oke, nah bagian yang berikutnya nanti kita akan ada variabel jumlah karena kita mau input ya. Jadi kita berikan variabel jumlah, kemudian ada variabel pendukung yaitu X, ya kan? Dan total ya untuk kita jumlahkan nanti masing-masing yang sudah kita input. Nah, ini juga memiliki tipe data yang sama yaitu integer ya. Nah, bagian yang berikutnya kita akan coba buat salah satu komentar supaya nanti anak-anak bisa sekalian mengerti ya bahwa pengetikan program ini adalah bagian dari apa? Kita buat saja input jumlah data. Nah, jadi bagaimana kita cara menginput jumlah data di dalam hal ini? Nah, pastinya kalau dikatakan input atau masukkan, biasanya kita cukup menggunakan write saja ya. Oke, kemudian kita buat isi dari statementnya, outputnya apa? Masukkan jumlah data nilai yang diinput. Nah, ini dia. Jadi kita buat saja sama dengan supaya nanti seolah-olah pada saat ini ditampilkan berarti ini tujuannya mau diinput. Nah, itu sebenarnya ya. Oke, kemudian kita akhiri dengan tanda simbol titik koma. Nah, ini kita rekam dan kita buatkan nanti kode perintah readline ya. Readline apa? Sudah pasti jumlah karena kita sudah buat variabel jumlah di atasnya, harus kita manfaatkan variabel tersebut ya. Nah, ini yang pertama. Bagian yang kedua
ya, kita akan coba input data nilai. Nah, itu tadi masih input jumlah data, berarti jumlah yang akan kita input secara berulang-ulang, ya. Indeks labelnya berapa. Nah, kali ini adalah penginputan satu persatu array-nya, ya, input data nilai. Dalam hal ini karena nilai variabelnya maka kita buat data nilai, ya. Nah, jadi di sini kita buat aja perulangannya dengan menggunakan for x. Nah, ini dia x di atas kita sudah kenalkan tadi. Titik 2 sama dengan, ya, 1 to jumlah do. Nah, kita lakukan. Oke. Nah, jangan lupa bentuk umum perulangan begini. Oke. Nah, setelah itu nanti di dalamnya kita berikan write, karena ini kita mau masukkan maka gunakan write bukan write ln, ya. Write, dalam hal ini kita buat nilai data ke, kemudian kita gunakan variabel x, koma, kemudian kita buat sama dengan, kemudian tutup kurung, titik koma. Nah, artinya nanti ini kita akan input, ya, secara berulang-ulang. Jadi contohnya kalau ini kita jalankan, ini ada nilai di sini, ya, masih belum pas kalau kita lihat di penulisannya. Yaitu apa? Tambahkan variabel, ya. Nah, itu tadi kita belum sertakan. Nah, ini contohnya 5, berarti nanti kita 5 kali penginputannya ini. Nah, ini coba nilai data 1, nilai data kedua, nilai data ketiga, ya kan? Cuman hanya belum rapi. Kenapa? Karena kita belum masukkan readline ke dalamnya. Nah, tentunya dalam hari ini kita masukkanlah readline-nya, ya. Readline-nya apa? Yaitu di mana variabel indeks nilai, ya. Ini langsung masuk kombinasi array, maka siapa di sini? Ya, label X, artinya label X yang berulang, ya. Nah, inilah dia. Oke. Jadi jangan lupa tutup kurungnya nih tadi, sorry, ini tutup kurungnya belum. Nanti kalau dijalankan bisa salah, ya. Nah, kita jalankan kembali. Contohnya Bapak input 5. Nah, ini nanti udah rapi dia kan? Misalnya 70, begitulah seterusnya, ya. Nah, Bapak enter lagi begitu. Jadi ini sudah benar untuk tahapan input data nilai satu persatu. Itu yang dimaksudkan dalam hal ini. Oke, bagian yang berikutnya adalah bagaimana kita mau apa yang kita input itu bisa ditampilkan dalam output, ya. Nah, kita buat saja ini output data. Nah, nanti kalian tinggal cetak saja, ya. Misalnya supaya ada jarak spasi antara yang diinput sama yang ditampilkan output, maka kita berikan write len, ya. Jarak satu baris saja, ya. Kemudian kita akan coba buatkan dalam hal ini output, ya, tadi output. Oke, ini outputnya gabung nih. Oke, titik 2, kemudian write len, kemudian kita akan berikan nilai total. Total ini kita kasih dulu nilainya 0. Tujuannya nanti kita kan mau jumlahkan satu persatu kan, mau kita totalkan supaya nanti keseluruhan data nilai ini bisa memiliki nilai akhir, ya. Ini kita buatkan 0. Oke. Nah, yang kedua barulah kita tampilkan perulangannya, ya. Di mana for x sama seperti yang di atas sebenarnya. 1 to 5 karena kan nilai awal dan nilai akhir, ya. Kita buat saja di sini 1 to 5 karena hanya 5 kan. Kalau kita lihat hanya 5 di sini. Tapi kalau kalian mau buat lebih ya silahkan saja kalau memang 5 yang mau ditampilkan karena ini hanya konsep sederhana saja, ya. Nah, jadi di sini kita buat begin kemudian n titik koma, ya. Nah, dalam hal ini barulah kita
tampilkan yaitu apa? Write learn, maka di dalamnya kita buat nilai. Oh, ini tanda petik tunggalnya belum ada. Kita tambahkan nilai ke garis penghubung, setelah itu petik tunggal, koma, kemudian X, kemudian koma lagi, ada sama dengannya ya. Nah, ini dia, buatkan simbol sama dengan, kemudian tutup tunggal, koma. Setelah itu barulah kita buat hasil dari kelima ya, array tadi dalam bentuk nilai memiliki label array atau index array yang ke X, karena nilai X lah yang diulang-ulang dalam hal ini. Maka ini dia bentuk umum yang ada di dalam materi kita tadi. Setelah itu kita tutup seperti ini. Nah, hanya saja coba kita jalankan dulu. Nah, ini tadi 5 ya. Nah, 5 kita input. Boleh lebih sebenarnya ya. Nah, contohnya kita input berdasarkan angka seperti ini dulu. Misalnya 80, 90, kemudian 95, kemudian 100. Nah, pertanyaannya sekarang, ini bisa nggak ditampilkan kembali? Nah, itu dia dalam output. Ini kan yang diinput kan? Pas begitu Bapak enter, nah itu tampil dia. Apa yang kita input tadi itu ditampilkan kembali. Itu tujuannya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana setelah yang kita input ini bisa menghasilkan total keseluruhan. Nah, sama ya, di versi Devascal yang sudah tadi Bapak jelaskan, kalian cukup gunakan apa? Nilai total tersebut kita olah di dalam perulangan ini ya, di mana total ya tambahkan saja dengan nilai yang memiliki indeks ataupun elemen CX, karena CX inilah yang berubah-ubah array-nya tadi, yaitu mulai dari nilai 1, nilai indeks 2, nilai indeks 3 ya, sehingga nanti itu akan dijumlahkan satu persatu ya. Nah, dengan demikian kita tinggal mencetak output untuk data keseluruhan, tapi kita kasih jarak ya, kita kasih write learn supaya nanti ada jarak yang di atas dengan yang di bawahnya ya. Nah, dalam hal ini kita buatkan adalah total data nilai keseluruhnya ya, seluruhnya sama dengan, nah ini dia, nah petik tunggal, kemudian kita kasih koma, nah barulah panggillah variabel total yang sudah kita kerjakan tadi di dalam perulangan. Nah, jadi yang terakhir di sini kalian tinggal kasih titik koma, artinya sudah selesai ya. Nah, coba ya, bagian ini kita coba jalankan dulu. Nah, apakah benar nanti nilainya 400 kalau kita sesuaikan angka yang berdasarkan di materi. Nah, contohnya Bapak input 5 ya, kita sesuaikan aja dulu contohnya sama seperti di materi. Contohnya nilai 70 data yang pertama, array yang pertama. Untuk indeks yang kedua kita buat 75, untuk indeks yang ketiga kita buat 90, indeks yang ke-65 data nilai kita buat 65, dan yang terakhir adalah 100. Pertanyaannya harusnya sama 400 ya. Kita enter coba. Iya, total data nilai seluruhnya 400. Sudah benar ya. Jadi inilah caranya supaya nanti anak didik kami bisa mengerjakan ya panduan video materi untuk versi Android, di mana ini adalah contoh 2 array. Oke anak-anak ya. Jadi Bapak harapkan kalian bisa mengerti dan pahami materi ini. Demikianlah materi pertemuan hari ini. Anak didik kami jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan. Sampai jumpa. Sekian dan terima kasih.